Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada perkuliahan tentang kalkulus integral ya. Pada minggu kemarin saya sudah memberikan teori tentang penggunaan integral ya. Tapi masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagaimana cara melukisnya. Jadi intinya bagaimana cara melukisnya ya. Namun sebelum kita coba bagaimana cara melukis daerah, baik itu mencari luas maupun mencari yang lainnya. Karena permasalahannya sekali lagi ini yang banyak pertanyaan itu bagaimana cara melukisnya begitu ya. Nah, pada PowerPoint yang sudah saya sajikan minggu kemarin, di situ saya memberikan teori tentang bagaimana cara menentukan luas daerah yang berada di bawah kurva, baik itu dibatasi oleh sebuah kurva dengan sumbu X atau sumbu Y, maupun daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva ya. Nah, permasalahan di sini adalah bagaimana cara melukisnya. Mungkin untuk teori yang saya berikan di PowerPoint, Anda sudah memahami dan sudah membacanya. Saya ingatkan kembali, untuk menentukan luas daerah yang dibatasi baik oleh sebuah kurva maupun oleh dua buah kurva, pertama Anda harus lukis dulu daerahnya, kan begitu ya. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kalau sebuah kurva, kemungkinan daerahnya itu bisa berada di atas sumbu X, seperti gambar yang saya tuliskan di depan. Berarti dia luasnya pasti positif kan? Dan mungkin saja ada daerah yang berada di bawah sumbu X. Yang kalau Anda hitung dengan menggunakan integral, hasilnya negatif. Oleh sebab itu nanti hasil akhirnya Anda kasih nilai mutlak. Atau yang kita ambil adalah nilai mutlaknya. Karena luas itu tidak ada yang negatif. Oke ya, itu tujuan kenapa harus dilukis. Kemudian setelah Anda lukis, ini menurut teori yang sudah saya berikan minggu kemarin ya, oleh Riemann yang terkenal dengan deret Riemann-nya. Daerah ini Anda bagi-bagi menjadi bagian-bagian kecil, itu kan ya. Anda bagi-bagi seperti ini. Sehingga daerah yang gede ini akan menjadi beberapa bagian daerah-daerah yang kecil. Jadi kalau ini A sampai B yang kita lihat luasnya, maka kita partisi, kita bagi. Makin kecil itu makin bagus. Karena apa? Kalau daerah ini kita lihat, ini bentuknya kan bukan segitiga, bukan segi empat. Kenapa? Karena ini ada kurva. Kalau ini kurvanya berbentuk garis, itu mudah. Berarti kita bisa mencari dengan luas bidang datar. Tapi pada saat kurva seperti ini, tidak bisa. Oleh sebab itu muncul yang disebut deret Riemann. Nah, deret Riemann ini diawali dengan membagi daerah ini menjadi bagian-bagian kecil. Semakin kecil itu semakin bagus karena akan semakin mendekati bentuk persegi panjang. Jelas ya? Akan mendekati persegi panjang. Kalau di sini pada sumbu X kita sebut saja ada delta X di situ. Kalau di sini misalnya X1, X2, kita ambil bagian yang ini ya, partisi dari X1, X2, maka lebar persegi panjang itu adalah delta X. Ya, yaitu X2 dikurangi X1. Sementara tingginya itu adalah Fx, ini. Fx. Maka luas satu partisi, jadi luas satu partisi ya, luas satu partisi itu sebut saja L1, misalnya kita ambil salah satu partisi itu adalah panjang kali lebar. Jadi kalau panjangnya kita sebut saja Fx1 dan lebarnya delta X1, maka luas satu partisi itu adalah Fx1 kali delta X1. Kalau ambil satu saja. Jadi saya ulangi, makin kecil partisinya, makin bagus. Artinya apa? Kalau delta X-nya, jarak antara X1 ke X2 itu mendekati 0, maka luas ini diiris atau dipotong-potong sampai dengan n tak hingga. Artinya kalau makin banyak irisannya, makin banyak partisinya, maka jarak antara X1 ke X2 itu akan mendekati 0. Jadi di sini jika n-nya menuju tak hingga ya,
Kalau potongannya makin kecil, maka jaraknya delta X-nya itu akan mendekati 0. Makin bagus. Karena lengkungannya itu nggak akan kelihatan. Sehingga persis seperti persegi panjang. Itu satu partisi. Dan luas seluruhnya tentunya, luas seluruh yang ini, L, sebut saja ini L, luas seluruhnya merupakan jumlah dari partisi-partisi itu. Ya kan? Jadi L itu adalah sigma. Luas dari sini berarti sigma dari fxi kali delta xi, gitu kan ya? Dimana I-nya itu tentunya dari 1 sampai dengan N. Dari 1 sampai dengan N. Iya. Nah, tadi dikatakan, ini daerah Riemann tuh ini, daerah Riemann ya. Nah, dikatakan, makin banyak potongannya, maka akan makin sempurna. Mencari luasnya akan semakin, tingkat ketelitiannya akan bagus. Sehingga oleh Riemann dibentuklah bahwa L itu adalah limit untuk, boleh N mendekati tak hingga, boleh ya. Boleh N mendekati tak hingga, atau boleh delta X mendekati 0 ya. Jadi limit dari sigma, nah yang ini, untuk I dari 1 sampai N, jangan lupa N-nya mendekati tak hingga. Dari fxi kali delta xi. Ini adalah luas yang ini. Ya, karena ini keseluruhannya. Kenapa dicantumkan limit? Karena kita tahu makin kecil potongannya berarti N-nya makin banyak. Otomatis jarak atau delta X-nya akan mendekati 0. Dan yang ini oleh Riemann disempurnakan menjadi bahwa L itu adalah integral. Itu kan? Integral dari A sampai B. Dari A sampai B. Karena yang kita cari luasnya dari A sampai B. Integral dari fx dx. Jadi begini, asalnya fxi delta xi pada saat dia limit sigma, maka akhirnya Riemann menemukan bahwa luas daerah tertutup yang dibatasi oleh sebuah kurva dengan sumbu E itu adalah integral dari A sampai B fx dx. Ini kalau kurvanya berada di atas sumbu E. Di atas sumbu X. Gimana kalau di bawah? Atau kalau dia berada di bawah sumbu E, maka luasnya atau minus dari A sampai B, jadinya fx dx ini. Ini di bawah sumbu X. Kalau kurvanya berada di bawah sumbu X. Misalnya begini. Oke, ini sumbu E. Ini kurvanya. Y sama dengan FE ya. Y sama dengan FE misalnya dicari dari A sampai B. Ini L-nya. Nah, kalau kurvanya berada di bawah sumbu E, maka luasnya negatif. Kenapa negatif? Karena hasilnya pada saat Anda cari dengan menggunakan integral akan negatif. Nah, dengan menaruh tanda negatif di depan, otomatis dia akan menjadi positif. Itu kalau daerah dibatasi oleh sebuah kurva dan sumbu X. Itu ya yang saya tayangkan pada PowerPoint minggu kemarin. Kalau satu kurva. Jelas. Sekarang bagaimana kalau dua kurva? Sama aja. Langkah-langkah sama. Anda lukis dulu daerahnya. Kemudian Anda potong-potong, ambil satu partisi saja, cari luasnya, dan luas seluruhnya itu merupakan jumlah dari luas partisi, sehingga muncul sigma. Untuk N mendekati tak hingga, maka muncul limit sigma, ya kan? Dan limit sigma itu disempurnakan menjadi integral. Cuma, kalau kurvanya ada dua, atau dibatasi dua kurva, kita lihat mana kurva yang berada di atas dan mana kurva yang berada di bawah. Jadi sama aja. Tinggal luas yang atas kita kurangi dengan luas yang bawah. Maka itulah luas yang dibatasi oleh dua buah kurva. Jelas ya?
Itu keterangan ya, saya ulangi, keterangan dari PowerPoint yang saya berikan minggu kemarin. Sekarang kita coba bagaimana teori kalau dua kurva ya. Jadi ini teori ini sudah lengkap ya di PowerPoint. Misalnya ini ada dua kurva. Ada dua kurva, sebut saja Y sama dengan FE, dan yang satunya lagi Y sama dengan GX. Kita lihat, ada dua kurva. Ini sumbu X, 0, sumbu Y. Kita akan mencari dari A sampai B. Ini yang mau kita cari. Ya, kita lihat bahwa jika Fx berada di atas Gx, jika Fx berada di atas Gx, artinya apa? Luasnya kalau kita cari terhadap sumbu X, dibatasi sumbu X, maka luas daerah yang dibatasi oleh Fx ini yang gede di bawah akan lebih besar luasnya dibandingkan jika dibatasi oleh Gx di sini. Maka luas daerah yang dibatasi oleh Fx dan Gx ini adalah antara kurva Fx dan kurva Ge. Dan kita lihat bahwa Fx berada di atas, Gx di bawah. Maka luasnya L dengan teori yang sama tadi ya. Kita potong-potong, kita partisi, kita jumlahkan, kita ambil limitnya, jadilah integral. Karena yang dicari dari A sampai B, maka luasnya integral dari A sampai B. Karena Fx berada di atas, Anda boleh langsung di sini Fe dikurangi Ge dx ini. Jadi sama saja. Anda boleh nyari satu persatu, cari luas Fx-nya, kemudian cari luas Gx-nya, baru diselisihkan. Atau boleh langsung selisih saja. Hasilnya akan sama saja. Jelas ya? Jadi sekali lagi, cari mana grafik atau daerah yang berada di atas, kurva yang berada di atas. Itu kita selisihkan dengan yang berada di bawah. Jadi saya ulangi, untuk teori sudah pada PowerPoint ya, sudah jelas semuanya. Sekarang pertanyaan yang banyak dilontarkan nih, itu bagaimana cara melukisnya? Ya tentunya Anda harus mengingat kembali materi di SMA ya, bagaimana cara melukis garis, bagaimana cara melukis sebuah parabola atau sebuah kurva segi banyak. Anda harus pelajari lagi itu. Nah tentunya kita cobalah ulang kembali dengan atau melalui sebuah soal ya. Kita coba. Kita coba langsung ke dua kurva saja ya. Karena kalau dua kurva bisa, masa yang satu kurva tidak bisa ya. Di PowerPoint yang saya berikan juga ada contoh-contohnya untuk satu kurva dan untuk dua kurva. Jadi sekali lagi permasalahannya itu adalah hanya mencari atau bagaimana cara melukis grafiknya. Oke, biasanya grafiknya itu garis dan kurva ya. Nah, kita coba ingat-ingat kembali bagaimana cara melukis sebuah garis. Untuk melukis sebuah garis, Anda cukup mencari dua buah titik saja, yaitu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Hubungkan kedua titik itu, maka jadilah sebuah garis ya. Yang satu nih, ingat-ingat itu. Untuk melukis sebuah parabola, yaitu yang berpangkat 2, kalau parabola ya, fungsi kuadrat. Maka dia terbuka ke atas atau ke bawahnya itu tergantung dari koefisien X kuadratnya. Tergantung dari koefisien X kuadratnya. Jadi kalau garis, ini kan bentuknya Y sama dengan MX plus C. Ya kan? Anda cari titik potong terhadap sumbu E, ini jika Y-nya 0. Gitu kan ya? Kemudian Anda cari titik potong terhadap sumbu Y, itu jika X-nya 0. Maka akan dapat dua buah titik. Anda hubungkan kedua buah titik itu. Sekarang untuk parabola. Parabola. Biasanya bentuknya AX kuadrat atau Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C ya. Itu parabola. Bentuknya kalau A-nya positif,
Kalau A-nya positif, A itu adalah koefisien dari E kuadrat ya. Maka dia akan terbuka ke atas. Begini bentuknya. Dan kalau A-nya negatif, maka bentuk parabolanya itu begini. Itu sketsanya. Karena dalam hal ini, Anda mencari luas daerah yang dibatasi oleh dua buah kurva, Anda cukup mensketsa saja. Tidak dalam bentuk gambar yang sempurna, cukup mensketsa. Yang penting terlihat daerahnya. Jelas ya? Yang penting terlihat daerahnya. Jadi untuk parabola tergantung A. Kalau A-nya positif terbuka ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah. Jelas? Oke, kita coba ya melalui sebuah contoh soal saja. Oke, ini sudah ya, diingat-ingat itu. Untuk garis, cari dua titik potong, hubungkan. Untuk parabola, lihat A-nya. Kalau A-nya positif terbuka ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah. Dan kalau dia dua kurva, cari titik potongnya tentunya ya. Biasanya batasnya itu adalah titik potong kurva. Oke. Misalnya saya punya sebuah soal seperti ini. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan E kuadrat dan garis. Sebut saja apa ya? 2x ditambah 3 atau Y sama dengan nih. Garis Y sama dengan 2x ditambah 3. Jadi ada parabola Y sama dengan E kuadrat, ada garis Y sama dengan 2x ditambah 3. Nah, kan untuk melihat di mana daerahnya ini, berarti kita harus melukis dulu. Kita lihat di sini, Y sama dengan E kuadrat. Koefisien dari E kuadratnya berapa? 1 ya, positif negatif? Positif, berarti daerah ini atau gambar itu terbuka ke atas. Ya, nah sebelum lukis, karena yang diinginkan itu adalah sketsanya, kita cari dulu titik potong kedua kurva ini. Kita cari dulu titik potongnya ya. Kita cari titik potong. Berarti Y harus sama dengan Y ya. Mencari titik potong itu kan ada satu persekutuan ya. Berarti Y harus sama dengan Y, berarti memotong dia. Y yang pertama adalah X kuadrat dan Y yang kedua adalah 2X tambah 3. Kita pindahkan ke ruas kiri ya. Berarti X kuadrat ini pindah dikurangi 2X, pindah dikurangi 3 sama dengan 0. Maka terjadilah sebuah persamaan kuadrat. Bukan fungsi lagi, ini sudah sebuah persamaan ya. Kita lihat selesaikan. Titik potongnya di mana? Ini E kuadrat kurangi 2X kurangi 3 ya. Berarti di sini X kurangi 3 ya. Dengan X ditambah 1 gitu ya. Maka diperoleh X1-nya 3 dan X2-nya negatif 1. Di situ dia. Di sebuah X. Tadi kan A dan B. Ini A dan B-nya nih sudah ada. Sekarang kita lihat bagaimana cara melukisnya. Oke, kita lihat. Y sama E kuadrat ini adalah A yang positif, berarti gambarnya terbuka ke atas. Sembarang saja, karena apa? Ini sketsa ya. Karena ini sketsa. Saya lukiskan seperti ini. Nah, ini adalah Y sama dengan E kuadrat. Karena Y sama E kuadrat, berarti sumbu simetrinya adalah sumbu Y. Oke, sini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, maka ini kurvanya. Sekarang kita lihat titik potongnya di X1-nya sama dengan 3 dan X2-nya negatif 1. Negatif 1 kan di sini. Negatif 1, di sini 3. 3. Kita tarik ke atas. Oke, ketemu satu titik ya pada kurva. Kemudian kita tarik ke atas. Ketemu titik yang kedua. Kita hubungkan kedua titik ini.
Kita hubungkan. Nah, maka dapatlah daerah yang diinginkan. Sebut saja ini L. Jelas ya? Sudah dapat. Berarti gimana cara mencari luasnya? Ya, Anda tinggal hitung saja. Jadi luasnya adalah integral ya. Integral. Dari negatif 1 sampai 3 kan? Dari negatif 1 sampai 3. Sampai 3. Dari apa? Kita lihat. Garis atau kurva yang berada di atas. Ternyata garis yang berada di atas. Kan? Garisnya mana? Ini garis. 2x sama 3. Berarti sini 2x sama 3. Dalam kurung. Dikurangi. Yang ada di bawah apa? Yang ada di bawah adalah kurva. Yaitu x kuadrat. Berarti dikurangi x kuadrat. dx. Ini. Ya, kalau kita sederhanakan, kita buka tanda kurungnya. Ini akan menjadi L sama dengan integral. Ya. Dari negatif 1 sampai 3. Boleh ini kita tulis di depan ya. Berarti negatif E kuadrat ini ditambah 2E ditambah 3 dx. Itu yang mau kita cari. Ya, untuk menyelesaikan silahkan Anda selesaikan. Karena ya, ini sudah tinggal menghitung integralnya saja. Satu ya, cara melukisnya. Bagaimana? Jelas tidak? Oh, masih kurang? Oke, kita coba satu contoh soal lagi ya. Cara melukis. Kalau untuk menyelesaikannya silakan Anda selesaikan dan saya yakin Anda bisa ya. Ini tinggal menghitung saja. Berapa luasnya? Jelas ya? Jadi harus mencari titik potong. Jadi saya ulangi, nanti silakan Anda cari itu luasnya. Oke, sekarang kita coba yang kedua ya. Ini saya hapus. Ya, misalnya hitunglah luas daerah yang nomor 2 ya. Ini kita coba buat sembarang ya, sembarang, tapi mudah-mudahan dapat dicari hasilnya. Antara parabola Y sama dengan E kuadrat, misalnya di sini ditambah 3x dikurangi 4 dengan garis Y sama dengan 2x tambah 2. Ya, misalnya ini ya. Y sama dengan E kuadrat ditambah 3x kurangi 4 dengan garis Y sama dengan 2x ditambah 2. Anda akan mencari luas daerahnya berapa? Pertama, Anda lukis dulu kan? Anda lukis dulu daerahnya. Nah, untuk melukis, kita coba lukis yang ini, kita coba lukis yang ini, ya. Pertama, Anda sketsa aja dulu, ya. Anda sketsa dulu. Lihat di sini, Y sama dengan E kuadrat ditambah 3x kurangi 4. Berarti A-nya positif. Ya, A-nya positif. Ini adalah parabola. Karena di sini tidak hanya E kuadrat saja, tapi ada plus 3x dikurangi 4, berarti kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X-nya. Oke, berarti di sini kita misalkan E kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita jadi titik potong terhadap sumbu X-nya ya. E kuadrat tambah 3x dikurangi 4 sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti ini, ya, saya harap Anda udah mahir memfaktorkan ya. Di sini X kali X, karena di sini plus 3, berarti ini plus 4 ya. Sini minus 1. Maka X1-nya minus 4 dan X2-nya 1. Berarti ada 2 titik potong. Ada 2 titik potong terhadap sumbu X untuk parabola. Karena A-nya positif, dia ngadap ke atas. Kita lukis saja sembarang. Ya, anggap saja ini. Ya, ini adalah Y sama dengan E kuadrat tambah 3E kurangi 4.
Jelas? Sekarang kita cari sumbu X dan sumbu Y-nya. Karena di sini ada 2 titik potong terhadap sumbu X, berarti dia memotong ya, begini. Nah, ini sumbu X. Ini sumbu X. Ada min 4, ada 1, berarti di sini minus 4. Di sini 1. Namanya titik potong terhadap sumbu X. Tinggal di mana sumbu Y-nya? Ya kita lihat, di sini ada negatif 4, ada 1. Sumbu Y-nya kira-kira dekat ke negatif 4 apa dekat ke 1? Sumbu Y. Atau angka 0. Iya, dekat ke 1. Ya, kurang lebih di sini. Maka Anda dapat sumbu Y. Sini 0. Maka ini adalah sketsa grafik Y sama X kuadrat tambah 3X kurangi 4. Jelas? Tinggal apa sekarang? Tinggal garisnya. Nah, untuk memudahkan mencari garis, kita cari titik potong kedua kurva. Ya, titik potong kedua kurva di sini, tipotnya. Y sama dengan Y. Seperti tadi kan? Y sama dengan Y. Y yang pertama adalah E kuadrat tambah 3X kurangi 4. Itu Y yang pertama. Y yang keduanya 2X ditambah 2. 2X tambah 2. Kita pindahkan ke ruas kiri semuanya ya. Berarti di sini E kuadrat tambah 3X kurangi 4 kurangi 2X kurangi 2 sama 0. Kita sederhanakan. E kuadrat ini dengan ini plus X ya. Plus X kemudian min 4 min 2 min 6 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang baru. Kita cari titik potongnya. Jangan lupa titik potong di sini adalah bukan titik potong terhadap sumbu X, tapi titik potong kedua kurva sebagai batas integralnya. Titik potong kedua kurva sebagai batas integralnya untuk mencari luasnya. Oke, kita faktorkan. Sama dengan 0. E kuadrat berarti E kali X di plus X. Ini 6 berarti 3 dengan 2. Plus di sini ya, kan ini plus, ini min. Berarti X satunya adalah minus 3. Dan X2-nya adalah 2. Kita punya batas kedua kurva dari min 3 sampai 2 batasnya. Nah, batas ini. Nah, sekarang kita memiliki 2 buah nilai X yang merupakan titik potong dari kedua kurva. Ya, yaitu di X1 sama dengan negatif 3 dan X2 sama dengan 2. Itu merupakan titik potong kedua kurva. Dan dalam hal ini merupakan batas untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut. Batasnya, kalau dalam integral yang tadi, itu adalah A dan B-nya. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat daerahnya yang mana. Nah, kita kan sudah punya kurva Y sama E kuadrat tambah 3X kurangi 4. Nah, sekarang sudah punya titik baru. Punya X yang baru sebagai titik potong, sebagai absisnya, yaitu di min 3 dan 2. Kita letakkan pada sumbu X ini. Minus 3 di sini ya, minus 3. Minus 3, kita tarik ke bawah, maka dapat sebuah titik. Kemudian 2. 2 di sinilah sebut saja. Kita tarik ke atas, diperoleh sebuah titik. Kita hubungkan kedua titik ini. Kita hubungkan, oke. Nah, kita hubungkan, maka ini adalah garis Y sama dengan 2X ditambah 2. Maka daerah yang dibatasi oleh kedua kurva ini adalah yang ini. Nah, ini L-nya. Jadi udah jelas sekarang mana grafik yang ada di atas dan mana yang berada di bawah. Di sini garis berada di atas dan parabola berada di bawah. Sehingga untuk mencari luas daerah ini adalah seperti biasa pada daerah terimaan menjadi integral A sampai B fx kurang gx apabila fx di atas. Dalam hal ini garis ada di atas, berarti integral dari negatif 3 sampai 2, garis adalah 2x plus 2 dikurangi parabola x kuadrat tambah 3x dikurangi 4. Kita sederhanakan ini. Ya, kita buka tanda kurungnya, disederhanakan. Jadi 2x tambah 2 minus x kuadrat minus 3x plus 4, atau kita sederhanakan menjadi luas sama dengan integral dari negatif 3 sampai 2
dari minus E kuadrat dikurangi E ditambah 6 dx. Ini adalah luasnya. Ya, Anda bisa melanjutkannya dengan menghitung berapa sih luasnya. Tentunya dengan mengoperasikan ini dengan menggunakan integral tertentu. Begitu. Jadi tidak begitu sulit ya, apalagi kalau Anda sudah terbiasa dengan melukis garis atau melukis parabola pada saat Anda berada di tingkat menengah ya. Seperti ini. Itu saja ya sebagai ulasan dari PowerPoint yang sudah saya sampaikan pada minggu sebelumnya. Demikian, silakan Anda pelajari ulang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.